Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Channel. Kali ini saya membahas secara singkat tentang amplifier TOA dan corong TOA, dimana amplifier ini kerusakannya sudah saya perbaiki. Ini kerusakannya potensionya yang rusak di bagian master sini. Jenis amplifier TOA ini yaitu dengan kode ZA2240 ya. Ini berarti amplifiernya ini 240 watt. Kerusakannya sudah saya bilang tadi, ini adalah potensionya yang rusak, sehingga kadang volumenya keluar, kadang-kadang tidak juga bisa mengeluarkan volume setelah digeser-geser, diputar-putar. Ini kadang-kadang mengeluarkan suara kresek-kresek gitu, kadang juga tidak, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa yang rusak ini adalah potensiometernya, dan sudah saya ganti dengan model yang universal karena mencari model yang begini tidak ada dengan nilai 10K. Adapun corong ini sendiri, kerusakannya biasalah kalau corong adalah karena putus spool. Putus spool ini karena biasanya adalah kekeliruan yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna. Corong ini masih model lama yang 25 watt, model ZH5025B. Ini artinya bahwa ini corong ini masih low impedance. Low impedance, cirinya kalau low impedance bisa dilihat dari modelnya atau bagian belakangnya pendek, atau bisa dibaca juga dengan tipe yang ada, yaitu 5025B. Itu artinya belum menggunakan trafo atau belum menggunakan trafo matching. Sedangkan kalau corong yang high impedance, biasanya bagian belakang atau ekornya ini lebih panjang, sekitar gini, karena nanti di sini ada trafo di dalamnya kalau yang high impedance. Sedangkan di sini yang low impedance hanya ada magnet dan juga spool seperti ini. Biasanya spool ini putus karena salah di dalam penggunaan yang terlalu berlebihan biasanya, atau yang kedua biasanya pemutaran volume yang terlalu, masternya terlalu diputar nih, atau di sini. Di sini biasanya yang terlalu diputar sama pengguna, atau yang kedua biasanya juga kerusakan disebabkan karena salah pemasangan pada output speaker. Kalau speaker low impedance itu kita pasang di sini COM atau di COM dan 4 ohm 31 volt. Tergantung nanti jenis amplinya, ada yang 31 volt, ada nanti di sini kurang, ada yang 24 volt. Di dalam trafo TOA, spool TOA ini biasanya ada ciri tersendiri. Di dalam pemasangannya tidak sembarangan juga kita memasang. Di sini di sisi kiri, sebelah sini, ini lebih kecil penampangnya daripada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini nanti di
colokin dengan kabel yang berwarna putih. Nah, kabel yang berwarna hitam. Kabel yang berwarna hitam. Sedangkan yang kecil, penampangnya kecil ini dicolokin dengan kabel yang berwarna putih. Ini mengindikasikan bahwa kalau di dalam aturan speaker TOA, yang hitam ini sebagai positif, yang putih ini sebagai negatifnya. Nah, sehingga nanti kabel yang putih jika dipasang, maka dia harus mengikuti ke COM. Yang merah ini COM ya, karena ini disambung pakai kabel merah. Nah, kabel putih ini disambung pakai kabel merah ya, terus artinya dipasang di COM. Jadi cirinya kalau dalam speaker TOA itu yang kabel putih dipasang di COM. Nah, sedangkan yang hitam atau yang warna hitam di sini, ini sebagai bagian positifnya, dipasang ke bagian 4 ohm kalau speakernya seperti contohnya seperti ini, karena ini adalah low impedance. Nah, kecuali kalau high impedance, maka dia akan dipasang di sini di COM yang ini dan 100 volt. Nah, ini kalau speakernya high impedance, yang cirinya biasanya pada pantat speaker atau belakang speaker ini panjang, warnanya agak keputihan juga. Nah, bukan coklat tua begini, putih. Nah, apabila kesalahan di dalam memasang di sini, maka inilah yang menyebabkan outputnya inilah yang menyebabkan speaker sepul speaker ini sering putus. Nah, ini karena dulu saya sering memperbaiki speaker masjid, itu kadang-kadang rusaknya sekali turun 4, kadang-kadang 6 yang rusak sekali ya, karena pada saat pemasangan yang dulu tukang yang dulu mungkin terpaksa memasang di sini yang sebenarnya bukan di sini, karena demikian yang menyebabkan sehingga di sini sering putus. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tidak terjadi lagi setelah dipasang pada posisi yang sebenarnya. Jadi intinya, jika speakernya ini low impedance, maka pasangnya di sini. Di sini negatif, di sini positif. Tetapi kalau speakernya nanti high impedance, pasangnya di sini 0 dengan 170 boleh, tapi nanti lain pembahasan kalau di sini. Nah, sehingga apabila dipasang dengan pas, inilah yang menyebabkan speaker menjadi awet kalau dipasang pada posisi yang sebenarnya. Tapi kalau salah memasang, misalnya kalau speaker yang ini, yang low impedance ini, yang belum pakai terapu ini, akan saya pasang di sini, maka tentu secara otomatis tidak akan lama speaker ini akan sepulnya, corongnya akan hangus, karena bukan pada penggunaannya. Karena ini karena corong ini adalah penggunaannya pada di sini, bukan di sini. Kecuali kalau speaker atau corongnya itu menggunakan terapu atau high impedance, maka dia dipasang di sini. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Sekiranya nanti dirasakan bermanfaat, silahkan di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.